sahabat-sahabat, di sini kita akan membuat skimmer dari barang-barang bekas ya. Semua di sini diambil dari barang-barang bekas yang sebagian saya beli dari limbah. Ini saya ada pemasangan as, ini berfungsi sebagai pusat titik pusaran rotasi supaya air berputar di dalam tabung tersebut dan tidak memecah buih, dan berfungsi juga untuk menambah buih atau mikrobubble supaya hasilnya lebih efektif ya. Ini disebut ini sih dari inovasi saya sendiri. Oke, di situ ada peralon yang saya bengkokkan untuk mengarahkan putaran mau ke kiri ke kanan itu bebas. Di sini saya melakukan pengeleman, diusahakan pengeleman ini agak sedikit kuat dan saya menggunakan lem silikon karena dia mampu bertahan di dalam air ya, tapi bebas mau pakai lem pipa pun itu bebas sebenarnya. Diusahakan di sini tidak di skip karena setiap poin akan saya jelaskan. Bila terlewat satu poin atau apa itu gak akan maksimal. Kalau menurut saya sih ya seperti itu gitu. Di situ adalah lubang in. Di sini saya buat lubang untuk keluar, lubang outnya ya. Lubang in dan lubang out itu harus lebih besar lubang keluar ya daripada lubang masuk ke dalam tabung. Oke. Di sini saya melakukan proses pengeleman untuk lubang in. Diusahakan untuk pengeleman tidak ada kebocoran. Tentu saja kalau bocor hasil nggak akan bagus atau maksimal untuk skimmer tersebut. Corong itu dihadapkan agak sedikit ke atas ya, pipa yang untuk masuknya itu agak diarahkan ke atas. Kalau diarahkan ke bawah nanti bubble bocor di lubang keluarnya. Semua dilem rapat, diusahakan untuk tidak bocor ya. Di luar dan di bagian dalam pun nanti akan saya lem di sana. Proses ini banyak saya skip dan suara pun saya debukin jadi biar suara-suara awalnya agak mengganggu ya, karena agak berisik, saya punya anak kecil. Oke, dilakukan pengeleman ya di sini sih saya ngelem agak-agak nggak rapi ya, karena memang saya kurang ahli dalam lem ya, lem-lem seperti inilah gitu. Tapi yang penting hasilnya rapi. Ini saya ngelem untuk bagian pondasi dasar yang akan ditempel ke kaca. Ini pun harus benar-benar rapat ya, kalau nggak rapat bocor, karena skimmer kan bisa di bagian ditaruh di luar daripada akuarium tersendiri ataupun ada di dalam akuarium. Banyak kan yang nggak muat di samnya atau di mananya, itu ditaruh di luar akuarium. Kalau bocor ya becek lah pasti dan air cepat habis. Jadi harus rapat. Ini saya bikinnya untuk di dalam sam sih. Ini lebih tepatnya di kolam karena kapasitasnya lumayan besar ya. Ini memakai mesin 5000 LPH dan tabung ukuran 6 in. Nah, ini saya ambil putaran di sini supaya air itu berputar dan ada porosnya. Di sana pipa ya tadi sudah terangkan ya. Di sini ada pemasangan untuk lubang outnya. Digunakan L dan T di atasnya dengan pipa 1 in. Nanti kalau ukurannya kecil ya disesuaikan. Karena ini besar ya, jadi lubang keluarnya pakai 1 in. Di sini saya pasang mode itu seperti potongan menyerong, dan ujungnya saya kasih sedikit tanda. Ini berfungsi untuk menahan busa dari lubang tabung agar tidak langsung bisa bocor ke luar dari tabung itu tersendiri. Dan untuk kerannya nanti saya akan buat di bagian part yang di belakang, di bagian pembuatan dari mesinnya bukan tabungnya. Oke. Kita selesai memasang itu, lah kita pasang bagian atas dari tabung tersebut. Di sini saya menggunakan
galon kecil ya, nggak tahu ini bekas apa ya, saya belinya juga di Rimba juga. Ini biasanya di sini kendalanya sering bocor ya, bagian pinggang ini saya bilang ini sering bocor sekali. Diusahakan pengeremannya ya berlapis, agak sedikit boros lem sih, tapi buat hasil yang maksimal ya mau gimana lagi gitu. Oke, pengereman selesai kita pasang pinggangnya, dia bisa akan lurus, nanti juga akan diluruskan sama saya. Kalau di sini pasangnya agak bengkok ya nanti diluruskan sama saya setelah jadi. Kebetulan ya tapi jangan sampai kering dilurusin ya, ketika lem masih basah ya kita rapikan di sini. Kalau bisa ya ini agak-agak masih letoy ya, jadi diikat dulu sampai kering, karena saya bilang sifat daripada lem silikon itu agak sedikit elastis, jadi ya sedikit aman asal nggak terputus dari lem tersebut. Nanti kalau keras itu boleh dicopot sih, jika dicopot juga nggak masalah. Di sini kita lem lagi biar nggak bocor. Saya bilang sekali lagi ya, kalau bocor ya nggak efektif. Pengeleman tetap saya pakai lem silikon. Bila seandainya mau pakai lem kaca pun lem paralon pun nggak masalah sih. Ya diusahakan rapi ya, jangan kayak saya begini agak sedikit berantakan. Di sini untuk lubang penampung daripada si amoniak tersebut atau racun yang dibuang dari skimmer, lubang besar buat masuk ke galon tersebut, dan lubang kecil untuk pembuangan. Nanti lubang kecilnya itu bisa disambung sama selang yang seukuran daripada lubang tersebut. Di sini juga saya nggak mempatokkan barang itu dari apa. Kalau seandainya kalian mau pakai peles atau lebih bagus kalau ada tutupnya. Ya berhubung di sini saya bikin karena ada kebutuhan skimmer kolam saya pun jebol, terbanting ya, pecah, jadi saya bikin agak sedikit ya dengan bahan apa adanya lah. Di sini benar-benar nggak boleh bocor juga, karena hasil tampungan yang hitam tersebut kalau bocor ya balik lagi ke air ya nggak ada gunanya juga gitu. Saya tekankan sekali lagi di sini kalau bisa memakai yang ada tutupnya seperti peles atau tupperware. Kalau emang mau korban sedikit nanti ditutup, jadi dia ditekan, ditutup, kagak ada udara masuk dari atas, jadi langsung keluar dari pada corong tersebut. Nah di sini saya upgrade mesinnya ya. Nah di sini saya pakai mesin ukuran 5000 liter per jam ya, 5000 liter PH untuk power head. Di sini saya merakit untuk kipas impeller tersebut. Nah, di sini juga banyak yang request gimana sih cara rakitnya. Nah di sini saya perlihatkan secara detail menggulungnya, baik itu di atas dan di bawah, itu di seling. Untuk lebih lanjut mungkin nanti saya akan buat video sendiri, soalnya di sini agak kurang jelas ya. Atas kembali nanti saya akan bikin videonya sendiri untuk jantung daripada mesin tersebut ini supaya nanti lebih jelas. Ini kebetulan saya zoom jadi gambarnya agak sedikit jelek dan tidak terlihat jelas. Nanti saya akan bikin video untuk penggulungan ini tersendiri, mungkin terpisah ya. Ya di sini sudah selesai untuk penggulungan. Nah saya lupa bawa gunting jadi saya bakar ya, serambetnya aja gitu ya. Bahasa saya masih bahasa kampung karena emang saya orang kampung. Oke. Di sini kita pasang kembali kipas impellernya, masukkan. Nah di sini kita akan upgrade di mana air masuk ya, sama ventilernya, angin dan air masuk lewat sini ya. Nah, saya dapat bahan ya apa adanya, ini bekas liquid kalau nggak salah atau apalah. Ini karena agak sedikit longgar sama pipa moncongnya ya, saya pakai dirapetin lagi lah pakai siltif kita. Nah untuk belakangnya saya potong plastik, kalau enggak ya nggak masuk airnya ya. Dan karena ini cukup besar juga, jadi
Di sini juga bagian depannya pun saya potong lagi, untuk menyesuaikan daripada mesin tersebut. Oke, agak ekstrim sedikit ya. Nanti kalau yang punya bahan biar nggak ekstrim ya, lebih baik gitu ya. Ya mohon maaf ya. Sini ya kita kurang besar, kita besarkan lagi pakai gunting. Oke, kita masukkan. Oke. Oh, udah rapat ya. Nah, di sini kita bolongin untuk bagian angin masuk, nanti dikasih selang. Kita ukur bagian selangnya juga berpah nanti ya. Nah, ini jangan terbalik masang. Nah, kalau terbalik juga nggak bagus. Nah, di sini kita ukur selangnya. Nah, karena mesinnya besar ya selangnya besar. Gitu. Kalau mesinnya yang buat ukuran di bawah 3000 sih, saya rasa pakai selang aerator pun itu udah cukup. Nah, di sini saya bor ya. Oke. Ada bagian yang saya buang di situ karena agak bahaya. Nah, karena udah cukup, agak sedikit longgar, mungkin nanti saya tambahin pakai sertifikat gitu. Nah, di sini saya potong juga seperti halnya tadi. Kita motong pipa di bagian awal itu yang pembuatan tabung. Di sini kita buat penyerong, dan di serongan itu nanti kita hadapkan ke bagian mesin, bagian lubangnya. Jadi air itu enggak, angin itu enggak masuk, itu terhambat. Oke, di sini kebetulan pas ya, tinggal putar aja. Kita pasang kembali di sini. Dan saya tekankan sekali lagi, di sini bebas menggunakan bahan apapun, itu bebas sebenarnya. Penggulungan pun nggak harus talinya tuh sama kayak saya yang saya pakai kuning itu, yaitu memang kebetulan adanya kuning. Kalau ada nilon ya saya pakai nilon. Kalau seandainya ada benang sol ya saya pakai benang sol. Kalau pakai benang wol boleh sih. Nah, ini hasil setelah selesai diupdate mesinnya ya. Nah, di sini kita install ke tabung mesin tersebut. Nah, di sini saya buat kerannya. Nah, boleh juga langsung beli keran jadi ya boleh, tapi kalau keran jadi kadang-kadang kita settingannya agak susah ya. Nah, di sini kita lihat sebut. Nah, itu nutup, ada nutup, ada keluar ya. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, ini sebenarnya buat install buat di kolam sih, karena ini buat ngetes saya pasang di akuarium, dan kebetulan akuarium juga baru jadi saya buat penampungan terumbu yang baru diambil baru ya. Oke ya, kita coba ya. Ini mesinnya terlalu ngambles, saya ngeri. Hati-hati nyolokinnya kalau tangan basah ya. Nah, di sini mulai angin, udah mulai saya aktifkan. Agak lama sih, soalnya besar ya tabungnya. Tapi buih sudah mulai terlihat, dan itu berputar, bawahnya itu berputar agak lumayan kencang sebenarnya. Oke, busak sudah mulai terlihat ya dari hasilnya. Oke. Nah, ya seperti inilah hasil dari skimmer yang saya buat. Sebenarnya simple sih, yang penting kita mau usaha aja. Oke, kita lepas dulu karena saya lihatnya terlalu basah ya. Nah, di sini ada bagian yang dimana tutupnya itu saya belum dapat. Sebenarnya harus ditutup karena skimmer, maaf ya, kalau skimmer yang saya buat ini terus terang busanya bisa banyak banget. Nah, ini untuk pembuangan. Nah, nanti kita akan tambahkan selang di sini. Di bawahnya boleh ditaruh ember atau ditaruh apa. Nah, nanti bisa lihat sendiri itu hitam. Nah, ini setelan saya. Dan sini kita bisa setel tinggi rendahnya air. Nah, setelan saya ambil di air keluar di outputnya ya. Kalau di inputnya sayang ditahan. Nah, oke, ini selesai ya. Di sini kita akan lihat hasil ini setelah 30 menit ya, atau ngabisin rokok 2 batang atau 3 batang ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya 30 menit aja saya ukurin. Nah, di sini setelannya benar-benar terlalu basah, jadi saya turunin lagi setelannya. Oke, ini hasil setelah 3 jam ya. Waktu itu saya ada dipanggil sama customer buat
nggak tahu ya, buat ngelemin koral sih. Nah, di sini hasil setelah 3 jam itu buih itu udah keluar daripada si penampung. Nah ini ada hasil juga yang keluar juga, yang udah mencair. Hasilnya ya cuman segini sih, ya maklum ya kalau baru 3 jam tapi hitam, sudah bisa dilihat hitamnya kalau udah di tampungan. Nah, sini air meluap, itu sebenarnya harus ditutup, kalau enggak ya berantakan sih, jatuh lagi ke bawah. Di sini saya belum buat tutupnya sekali lagi, jadi saya pakai plastik, saya karet agak sedikit bisa dibilang apa adanya lah gitu kan, untuk sementara saya belum membuat tutupnya. Tapi saudara kan bisa, apa teman-teman bisa pakai tutup itu dari Tupperware atau apa, atau peles ya. Saya tirisin yang masih ada di selang, hasilnya ya hitam sih kayak gini, lumayan lah. Nah, itu buihnya jatuh, yang saya bilang jatuh tuh akhirnya kan seperti itu gitu. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman. uh, saya harap kalau like banyak atau komen banyak, nanti saya akan buat video-video berikutnya. Terima kasih.